Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat dan beribu-ribu nikmat yang lain. Alhamdulillah. Dan tak lupa sholawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kejayaan Islam sampai pada saat ini. Hadirin para pemirsa Cordova 2 Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kita kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai tema keistimewaan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah telah hadir di samping saya ini dai kita, guru kita, yaitu Ustadz Baihaqi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang biasa beliau ini dipanggilnya adalah Mr. Kiki, Ustadz. Ya, betul. Ya, Mr. Kiki ya. Oke, tanpa panjang lebar kita akan mengulas dan berbincang-bincang tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Ustaz, ini ngomong-ngomong nih, keistimewaan bulan suci Ramadan itu apa ya? Saya jawab ya. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Cipto yang sudah memberikan waktunya dan atas amanat dari sekolah ya, suruh mengisi sanlat pesantren kilat. Jadi yang diharapkan setelah ini jadi santri sih enggak, cuma mendapatkan ilmu. Nah, ya kan? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, betul sekali. Jadi setelah menonton video ini, jadi diharapkan ini netizen Cordova mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Mungkin tidak sekarang, mungkin, tapi nanti di masa yang akan datang ada manfaat yang akan dirasakan gitu. Nah, alhamdulillah, puji serta syukur kita telah masuk lagi bulan suci Ramadan ya. Benar sekali. Kayaknya baru tahun kemarin gitu ya. Betul. Kalau masalah itu awal pandemi gitu kan ya, selang sebulan langsung Ramadan ya. Dan ternyata kita ketemu di bulan suci Ramadan, alhamdulillah, tapi masih pandemi juga. Yang saya rasakan Ustaz ya, itu tahun kemarin itu sholat tarawih itu pakai masker, jarak-jarak, dan itu pertama kalinya. Iya, gitu ya. Sehidup saya ini masalahnya. Sama, saya juga ya, seperti itu. Ya, tapi mudah-mudahan kali ini dengan nuansa Ramadan mudah-mudahan sedikit berbeda ya, walaupun kita masih pandemi gini. Mudah-mudahan sedikit berbeda ya, kan sudah diperbolehkannya untuk sholat taraweh ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi dan nggak lupa juga, jadi mudah-mudahan tetap juga nanti yang menonton sangat Cordova ini, sangat Ramadan ini tetap menjaga kesehatan dan menjaga kewajibannya nilai-nilai bulan suci Ramadan dengan baik. Nah, sesuai tadi pertanyaan yang Ustadz Cipto tanyakan gitu kan, kok Ramadan ini bisa istimewa gitu ya? Jadi seperti itu. Nah,
Sebetulnya sih bukan menyampingkan bulan-bulan yang lain, tapi memang Ramadan ini adalah berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Yang salah satu nampaknya aja ya, yang salah satu kelihatan jelas adalah adanya puasa. Bukan sekedar puasa, tapi memang satu wajib, yang kedua berjamaah. Ya kan? Kalau bulan-bulan yang lainnya kan istilahnya ada puasa tapi sifatnya sunnah. Jadi tidak dikerjakan ya Senin Kamis dan lain-lain ya. Nah, tapi bulan suci Ramadan ini yang terlihat adalah adanya kewajiban umat Islam berpuasa secara berjamaah. Jadi terasanya itu suasananya itu kita satu sama lain itu berpuasa. Jadi terasa enak gitu di hati ya. Nah, itulah salah satu keistimewaannya dengan adanya bulan dengan adanya puasa di bulan suci Ramadan. Nah, itu. Terus kemudian dan itu menjadi menjadi hikmah. Nah, keistimewaan itu jadinya hikmah di tahun-tahun berikutnya sampai kita sekarang ini. Ya kan kita tuh kalau udah mau deket nih sebulan lagi aja. Jangan sebulan deh, 100 hari lagi ya. Itu kadang sekarang kan zamannya sosmed tuh ya. Betul. 100 hari menjelang Ramadan. Di Nah, itu salah satu membuat nuansa Ramadan memang selalu ditunggu-tunggu, selalu bikin kangen gitu kan. Nah, itulah salah satu keistimewaannya tanpa kita sadari ya. Betul. Itu salah satu keistimewaan dengan adanya di hati kita tuh, ya Allah sebentar lagi mau puasa. Nah, tapi ini kita udah beberapa tahun ya, itu udah beberapa abad ditinggalkan oleh baginda Rasulullah. Nah, apalagi yang memang sahabat-sahabat yang pada zaman itu dekat dengan Rasulullah begitu mendambakan sekali bulan suci Ramadan. Apalagi banyak sekali menjadi hikmah di peristiwa-peristiwa berikutnya. Dan itu hampir di bulan suci Ramadan. Salah satunya misalkan Perang Badar yang sudah umum mungkin netizen Cordoba udah tahu ya Perang Badar di bulan suci Ramadan. Kemudian Perang Khandaq juga, ya kan, perang parit tuh, membuat parit lagi berpuasa bikin parit gitu kan. Nah, tapi ada salah satu lagi yang memang menjadi keistimewaan mungkin diingat ya mungkin ya nggak banyak kadang terlupakan bahwa Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah yang tadinya dikuasai oleh orang kafir Quraisy, tempat penyembahan berhala, itu Nabi Muhammad membebaskan Mekah itu pas bulan suci Ramadan, tepatnya tanggal 10 Ramadan. Nah, itulah menjadi keistimewaan di tahun-tahun berikutnya. Terasa banget istilahnya menjadi selain puasa, jadi ada nilai-nilai yang lain. Makanya bulan suci Ramadan itu menjadi lebih istimewa. Kalau yang sekarang itu istimewir gitu ya. Istimewir. Nah, pokoknya kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam lah. Jadi seperti itulah keistimewaan. Nah, itulah kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz atas kira-kira keistimewaan bulan suci Ramadan ini, yaitu puasa Ramadan ini kan wajib ya, berbeda daripada yang lain. Kemudian di sana juga ada perang Badar, ada perang Khandaq ya. Jadi disinilah bulan yang dimana itu berbeda daripada yang itu, salah satunya ya Ustaz ya. Oh iya Ustaz, ini nih mungkin ada jadi pertanyaan, mungkin netizen juga penasaran ini pertanyaan ini nih mungkin ya. Kenapa sih yang namanya bulan Ramadan ini kan ada puasa ya, puasa, dan ini hukumnya wajib ya, puasa wajib di bulan suci Ramadan. Dan ini tuh hukumnya wajib dan berbeda dengan puasa-puasa yang lain. Senin Kemis sunnah, Daud sunnah ya, dan mungkin ada puasa-puasa yang lain ya, Muharram misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa sih, apa sih yang menjadi pembedanya ini, kok puasa Ramadan ini bisa hukumnya ini wajib dan itu sendiri daripada yang lain-lainnya gitu. Ya itu mungkin bisa dijelaskan oleh Ustaz. Nah, untuk di pertanyaan berikutnya ya, istilahnya puasa wajib itu adanya di bulan Ramadan ya.
Iya. Nah, kalau kita lihat dari segi histori, sejarah ya, dari segi sejarah, memang sebelum Nabi hijrah dari Mekah, ini sebelum Nabi hijrah ke Madinah ya, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya sebelum hijrah, itu tidak diwajibkan, tidak adanya kewajiban berpuasa di bulan apapun. Tapi sudah ada puasa, Senin Kamis sudah ada ya. Nah, kenapa Nabi belum mewajibkan? Karena Nabi itu masih membangun ketauhidan untuk pondasinya, untuk pondasi ketauhidan di kota Mekah. Jadi membangun keimanannya dulu, sumber daya manusianya dulu, sebelum diputuskannya ini ada puasa yang sifatnya wajib. Nah, jadi Nabi itu membangun pondasi hati imannya dulu. Nah, makanya mengapa bulan Ramadan itu menjadi puasa itu diwajibkannya bulan Ramadan. Nah, inilah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang isi hadisnya dunia Islamu al khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Nah, maka secara dari hadis itu saja sudah diketahui bahwa Ramadan adalah pondasinya berdirinya umat Islam. Ya kan, berdirinya agama Islam, ya, berdirinya agama Islam itu termasuk ke dalam pondasinya. Ada di situ ada sholat, ada zakat, ada haji, ada syahadat juga. Nah, ya, dan ada puasa di bulan suci Ramadan. Maka disitulah diwajibkannya bulan Ramadan dengan adanya kewajiban berpuasa. Nah, kemudian dari segi sejarahnya juga Nabi itu sebelum turunnya ayat surat Al-Baqarah ayat 183, Nabi itu ingin ke umatnya itu ada satu hari untuk mewajibkan umatnya berpuasa, yaitu ini sebelum turunnya surat Al-Baqarah. Jadi Nabi sudah memberitahu mungkin ya, nanti ada puasa Asyura ya. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 itu nanti diwajibkan berpuasa. Nah, ternyata belum ketemu bulan Muharram, turunlah perintah surat Al-Baqarah ayat 183 yang disampaikan oleh malaikat Jibril bahwa pada bulan Sya'ban. Jadi 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Nah, jadi gitu. Jadi turunlah ayat ketika Nabi ingin nanti udah berniat akan di bulan Muharram itu ada kewajiban umatnya yang pada waktu itu ada puasa wajibnya. Ternyata sebelum bertemu dengan bulan Muharram, ternyata sudah turunlah ayat ya, surat Al-Baqarah ayat 183 yang mewajibkan berpuasa. Ya, yang sudah umum lah ya, sudah pada tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kenapa Nabi sebelum ayat turun, kenapa sih Nabi itu adanya nanti puasa di bulan Muharram itu? Ternyata memang umat-umat terdahulu pun sudah ada kewajiban berpuasa, cuma tata caranya berbeda. Nah, kalau di Islam sendiri kan kita sudah ada tata caranya dari ayat 183 sampai ayat 185 186. Di situ ada tata caranya berpuasa seperti apa. Nah, itulah dari segi kenapa diwajibkannya bulan suci Ramadan. Jadi ada nilai ininya juga, ada nilai-nilai sejarahnya juga ya, selain sejarah-sejarah yang memang yang lain gitu. Jadi ada nilai asbabul wurud atau apalah gitu namanya. Jadi kurang lebih seperti itu, Ustaz. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. Jadi wajib di sini juga kan termasuk ke dalam rukun Islam juga ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadat la ilaha illallah wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah
wa shaum Ramadan Ya, terakhir bersolat. wa hajjul bait Ya. man istata'a ilaihi sabil. Ya. Kemudian juga ada ayat Al-Qur'annya juga Ustaz ya. Kutiba ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti kan di sini kan memang wajib. Kutiba alaikumussyam, kutiba dan diwajibkan. Berarti kan memang di sini pun memang hukumnya wajib ya. Wajib. Lain daripada yang lain, dan puasa di sini pun Ramadan di sini berjamaah Iya. dan tidak ada puasa. Nah itu yang meringankan kita, memang terasa lebih ringan bulan suci Ramadan, puasa 30 hari. Tapi kayak terasa ringan gitu Iya. karena sifatnya tadi berjamaah. Berjamaah Nah, tidak itu tadi. terasa. Betul, gitu Iya. ya. Gitu. Iya, Ustaz, di sini ada pertanyaan lagi. Bagaimana sih kalau misalkan ya ini orang yang berpuasa nih, misalnya Iya. kita berpuasa ya, terus kita tidur nih, ya kan? Kadang tidur, kadang lupa, kadang ini ya. Tidur dapat ketidur. Iya. Terus Tidur. kadang-kadang asal puasa aja ya, Iya. tapi dia ini meninggalkan sholat. Oh. Jadi iya. dia ini misal ada orang yang berpuasa tapi ya udah sholat mah nggak dikerjakan misalkan gitu ya. Itu bagaimana Ustaz pandangan antum Ustaz? Ini ya, jelas saja Ustaz. Nah, itu apa ya? Sebetulnya ketika kita menjalankan bulan puasa pada bulan suci Ramadan itu, itu harusnya harusnya nggak ada bedanya. Istilahnya kegiatan-kegiatan kita ya jangan dikurangi, jadi bermalas-malasan. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya bisa lebih produktif. Justru harus bisa lebih apa ya? Ya jalani rutinitas seperti biasa aja lah ya. Dan jangan memang tidur di bulan suci Ramadan itu, bulan puasa itu ada nilai ibadahnya. Tapi ya jangan kebanyakan tidur juga, Iya. kan? Gitu sampai istilahnya kebablasan atau puasanya menjalannya cuma tidur doang ya, ya ngapain gitu maksudnya. Nah, terus apalagi yang dia puasa tapi nggak sholat gitu kan. Nah itu tadi balik lagi, karena puasa dan sholat ini kan pondasi umat Islam sesuai tadi hadisnya Nabi Muhammad, ya kan, hadisnya Rasulullah. Nah kalau salah satu tidak dijalankan, ini puasa nih tapi nggak sholat, berarti tiangnya nggak utuh dong, bisa-bisa roboh. Nah gitu aja umpamanya, gitu lebih sederhananya kayak gitu. Nah nggak sholat tapi ya nggak bisa gitu, tetap harus kita jalankan semuanya gitu. Jadi istilahnya ya urusan pahala memang urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi agama sudah mengatur, Islam sudah mengatur tata caranya. Jadi seperti itu. Ya, urusan apa namanya? Saya kan puasa udah dapat pahala. Terus kalau sholat juga ya bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya adalah ketika sudah beragama, istilahnya kita agama terutama Islam, kita punya aturan. Nih aturannya adalah bahwa kita harus menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain, karena salah satunya juga puasa dan sholat adalah berhubungan satu sama lainnya. Jadi seperti itu ya. Jadi buat netizen Kordoba, kalau bisa ya sholatnya, istilahnya sholatnya ditambah gitu kan. Mau sahur, sholat yang mulai dulu. Kalau hari-hari biasa kan istilahnya bangun hanya pas mau sholat subuh kan, azan subuh ya kan. Nah ini kita sahur kan jam 3, ya sholat dulu lah gitulah. Harusnya bisa lebih, justru bisa lebih enak gitu ya. Kita udah niat bangun untuk sahur, ya diniatkan juga untuk tiap melayani. Jadi kayak gitu Ustaz. Seperti Berarti itu kurangnya. istilahnya gini saja. Orang yang berpuasa ini kan seharusnya kan ada pahala ya, seharusnya ya, apalagi Ramadan ya. Tapi nggak sholat, berarti kan itu kan ya walaupun pahala itu urusan Allah ya. Cuman kan berarti kan sia-sia aja gitu. Nanti takutnya hanya dapatnya cuma ya haus ya itu dia. haus dan lapar aja gitu ya. Ngapain gitu ya, nanti cuma ngerasain haus dan lapar doang. Iya. Jadi kayak gitu. Dan istilahnya gimana ya? Udah buka puasa nih. Buka puasa enak terus nggak sholat, ya kayaknya ada ngerasa yang kurang kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi kayak gitu ya. Ya.
Jadi seperti itu. Dan saya tambahkan bahwa ketika kita umat Islam berpuasa gitu kan bulan suci Ramadan itu mendapatkan dua kenikmatan gitu ya, dua kebahagiaan ya kan. Ya ada salah satu kebahagiaan itu kita dapat ketika kita berpuasa bulan suci Ramadan. Ada salah satunya adalah bahagia di waktu berbuka. Senang nggak sih? Senang. Senang banget ya. Dan salah satu acara yang paling ditunggu-tunggu adalah azan maghrib. Buka puasa itu. Iya itu. Azan itu. Makanya. Depan TV kadang-kadang. Makanya itulah salah satu kebahagiaan orang yang berpuasa. Tapi harus diingat juga jangan sampai dilupakan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, seperti itu Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz Ya. atas penjelasannya dan atas ilmunya juga. Iya. Hadirin Sharing para- aja ini sharing. Hadirin para pemirsa Qardho 2 Channel, demikian pembahasan oleh narasumber kita ini mengenai keistimewaan bulan suci Ramadan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran, mengambil hikmahnya maupun ilmu yang bermanfaat. Mungkin kita tidak bisa hanya mendengarkan saja, mungkin nanti ilmunya ini akan terpakai nanti di suatu saat nanti. Gitu. Udah pasti. Dan semoga Ramadan ini kita mendapatkan rahmat serta pahala yang tidak terputus, dan juga semoga kita bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya yang disediakan oleh kami dan juga oleh para narasumber yang mumpuni insya Allah. Cukup sekian dari kami, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.